Assalamualaikum. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan belajar tentang calistung. Baca, tulis, hitung. Nah, di bagian pertama ini kita akan belajar membaca. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar membaca, kita harus mengenal abjad terlebih dahulu. Abjad ini terdiri dari 26 huruf, mulai dari A, B, C, D, sampai dengan Z. Agar lebih mudah menghafalnya, bisa dilakukan dengan cara bernyanyi. Ayo kita nyanyi sama-sama. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, dari huruf vokal ini kita bisa mengetahui dasar-dasar untuk bisa membaca. Contohnya dengan intonasinya. Misalkan huruf A. Huruf A ini mempunyai ciri-ciri mulut kita harus mangap. A. Huruf I, mulut kita harus nyengir. I. Huruf U, mulut kita harus agak monyong. U. Huruf E, mulut kita harus lebar. E. Dan huruf O, karena sama kayak guntingnya yang bulat, mulut kita juga harus bulat. O. Huruf konsonan. Apa aja sih yang termasuk dalam huruf konsonan itu? Nah, huruf konsonan merupakan huruf-huruf yang tidak termasuk dalam huruf vokal. Jadi, huruf-huruf selain A, I, U, E, dan O disebut huruf konsonan, seperti D, M, N, V, W, dan lain-lain. Gimana? Udah tahu kan perbedaan huruf vokal dan huruf konsonan? Menyambungkan satu huruf vokal dan satu huruf konsonan. Contohnya, B ketemu A dibaca ba, B ketemu I dibaca bi, B ketemu U dibaca bu, B ketemu E dibaca B, dan B ketemu O dibaca bo. Nah, lanjut contoh yang lain. Kalau misalnya C ketemu I dibaca ci, C ketemu O dibacanya co, D ketemu A dibaca da, D ketemu E dibaca D. Nah, adik-adik bisa berlatih sendiri di rumah sampai huruf Z ya. Nah, ini ada contoh lain dari penggabungan satu huruf vokal dan satu huruf konsonan. Jika tadi huruf vokalnya di belakang, sekarang huruf vokalnya di depan. Cara bacanya gimana? Cara bacanya kayak gini. Jika A ketemu M, bacanya am. I ketemu M, bacanya im. U ketemu M, bacanya E ketemu M, bacanya M, dan O ketemu M, bacanya om. Lanjut ya. Kalau I ketemu S, bacanya is. Kalau O ketemu N, bacanya on. Kalau misalnya A ketemu S, bacanya gimana? Ya benar, bacanya as. Udah paham kan adik-adik? Menyambungkan dua huruf konsonan. Contohnya N ketemu G, biasanya kita sebutkan dengan nge atau eng. Lanjut, N ketemu Y, biasanya kita sebutkan dengan nye atau eng. Menggabungkan dua huruf konsonan dan satu huruf vokal. Contohnya, N-nya tadi ketemu dengan A, bacanya nya. Kalau ketemu I, bacanya nyi. Ketemu U, bacanya nyu. Ketemu E, bacanya nye. Dan ketemu O, bacanya nyo. Kalau NG gimana? Nah, kalau NG ketemu A, bacanya nga.
ketemu I, bacanya nyi. Ketemu U, bacanya ngu. Ketemu E, bacanya nge. Dan ketemu O, bacanya ngo. Nah, itu kan tadi huruf vokalnya di belakang. Gimana kalau huruf vokalnya dipindahkan ke depan? A ketemu NG, bacanya ang. I ketemu NG, bacanya ing. U ketemu NG, bacanya ung. E ketemu NG, bacanya eng. Dan O ketemu NG, bacanya ong. Nah, karena sebelumnya kita udah belajar banyak bagaimana menghubungkan huruf, sekarang kita akan latihan membaca suku kata. Yang pertama, I, B-U, bu, ibu. Lanjut, J-A-ja, R-I-ri, jari. Lanjut, N-Y ketemu A, bacanya nya. N-Y ketemu I, bacanya nyi. Nya ditambah ni, nyanyi. Lanjut ya, B-A, ba. C-A, ca, baca. M-A, ma. K-A, ka, tambah N kan, makan. Terakhir, NG ditambah anga, JIJ, ngaji. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk sering-sering berlatih sendiri ya, biar lebih lancar membacanya. Semangat belajar! Halo adik-adik, gimana? Masih semangat kan belajarnya? Di bagian kedua ini, kita akan belajar menulis. Nah, adik-adik, langkah awal untuk belajar menulis huruf yaitu bisa dimulai dengan menulis pola garis. Kenapa sih harus menulis pola garis? Hal ini dikarenakan adik-adik kan baru pertama kali belajar menulis. Pastinya tangan adik-adik masih kaku saat memegang pulpen maupun pensil. Oleh karena itu harus dilatih dulu. Nah, saat dilatih ini nggak harus langsung saat menulis huruf. Bisa juga dengan menggambar pola garis terlebih dahulu. Bisa dimulai dengan garis lurus, garis miring, maupun lingkaran. Banyak cara efektif yang bisa kita lakukan saat kita ingin belajar menulis. Misalnya menempelkan post-it dot, menempelkan huruf tipis, dengan cara menjiplak, dengan cara menulis dengan huruf tunggal, maupun menulis dengan suku kata. Nah, sekarang kakak akan contohin bagaimana menulis huruf kapital dan non-kapital, atau biasa kita sebut juga dengan huruf besar dan huruf kecil, dengan cara menebalkan titik-titik. Ini contoh menulis huruf kapital dari huruf vokal. Yang ini contoh menulis huruf non-kapital atau huruf kecil dari huruf vokal A, I, U, E, O. Sekarang aku merekomendasikan satu aplikasi yang bisa digunakan untuk belajar menulis. Nah, langkah awal yang bisa dilakuin yaitu pergi ke Play Store, kemudian cari aplikasi yang namanya Kids Cursive Writing. Jika kesulitan, bisa minta tolong ke orang tuanya ya. Aplikasinya yang ini. Setelah diinstal, kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Di sini adik-adik bisa memilih mau belajar menulis huruf biasa atau belajar menulis huruf Latin. Aku bakal milih yang huruf biasa. Di sini aku milih yang pertama. Nah, untuk belajar di sini ada instruksinya.
Jadi untuk huruf A, pertama kita buat satu garis miring. Kedua, kita buat satu garis miring lagi dan garis tengah. Lanjut, untuk huruf B-nya, kita kasih satu garis lurus dan dua setengah lingkaran dan setengah lingkaran lagi. Seperti itu ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Adik-adik, jangan lupa banyak-banyak berlatih ya. Assalamualaikum. Halo semuanya. Di video kali ini, kita akan belajar berhitung dengan topik nilai tukar rupiah. Di Indonesia terdapat dua jenis mata uang, yaitu uang kertas dan uang logam. Ini merupakan tampak depan dari uang-uang kertas yang terdapat di Indonesia. Uang kertasnya sendiri terdiri dari pecahan 100 ribuan, 75 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, 2 ribu, dan 1000 rupiah. Biasanya pada bagian depan kita bisa melihat gambar para tokoh penting yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Tampak belakang dari uang-uang kertas yang terdapat di Indonesia. Nah, biasanya di bagian belakang ini kita bisa melihat gambar tarian tradisional yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ini merupakan tampak depan dan tampak belakang dari uang logam yang terdapat di Indonesia. Biasanya di bagian depan terdapat gambar dari burung Garuda. Sedangkan di bagian belakang biasanya terdapat gambar alat musik tradisional, flora atau fauna yang terdapat di Indonesia. Uang logam di Indonesia sendiri terdiri dari pecahan 1000, 500, 200, dan 100 rupiah. Sekarang kita akan belajar berhitung dengan cara tukar menukar uang. Jadi, misalkan kita punya satu lembar uang 100 ribuan dan satu lembar uang 50 ribuan. Jika kita ingin menukarkan uang tersebut dengan pecahan uang yang lain, maka nilainya setara dengan 2 lembar uang 75 ribuan. Contoh selanjutnya, satu lembar uang 100 ribuan jika kita tukarkan dengan pecahan uang yang lain, kita bisa memperoleh satu lembar uang 75 ribuan, satu lembar uang 20 ribuan, dan satu lembar uang 5 ribuan. Atau bisa juga dengan 2 lembar uang 50 ribuan. Contoh yang terakhir, satu lembar uang 75 ribuan jika kita tukarkan, maka senilai dengan satu lembar uang 50 ribuan, satu lembar uang 20 ribuan, dan satu lembar uang 5 ribuan. Sampai di sini dulu ya video belajar berhitung dengan nilai tukar uang. Adik-adik jangan lupa untuk terus berlatih sendiri ya, biar makin jago berhitungnya.